Sekarang saya mau tanya, itu makomnya. Jangan tolong ini. Loh, Saya masih sabar ini. Loh, silakan, mau apa kamu? Saya nggak mau ngapa-ngapain. Karena Mas ini datang ke sini sebagai tamu, saya hormatin. Ya. Saya hormatin. Ya. Tapi santai, kalau mau ketemu Gus, santai dulu. Karena Kamu belum tahu apa yang saya rasakan. Tolong panggilin Gus. Siapa ini? ini. Kamu tahu Gus di mana? Siapa ini? Nggak usah ingin tahu saya. Nanti tahu sendiri. Yang Lu biasa, tanya Mas. temen. Yang sopan, mau cari apa? Saya mau cari Gus. Mau apa? Ada urusan apa? Ya itu nanti urusan saya. Yang penting pertemukan saya dengan Gus Nur Samsun. Sampean yang sopan kalau nanya. Udah, kasih tahu aja di mana. Saya tadi dengar bentak-bentak. Iya, udah di mana kiaimu? Ada urusan apa? Itu urusan saya. Nanti saya sendiri sama Gus yang tahu. Saya mau nanya sama Sampean Gus. sabar dulu. Udah, jangan usah pegang-pegang. Tolong panggilan khusus, sampai diam ya, minta tolong sampai. Di mana, Gus? Ya udah nanti. Bosnya ada di bangunan atas. Udah bilang aja Sampai gitu. diam. Bilang di atas itu aja. Ya, ya. Sampean yang sopan, Mas. Tujuan di atas. Ayo Enggak, tujuan. kamu di sini aja dipanggil. Enggak, saya ikut ke atas. Enggak, sini aja dulu. Mas, jenengan nggak usah. Ya kamu duduk Enggak. sini aja dulu. Nggak bisa Panggilin saya dulu. pengen ketemu Gus. Enggak usah. Tunggu sini. Anterin saya. Sabar, sabar. Loh, Sabar, sini, Mas, sabar, tunggu sabar. sini. Sabar, sabar. Ini tolong Mas, saya pengen ketemu Gus segera selesai Mas. Gini. Sabar, sabar. Yo, Sampean sebenarnya siapa? Mau ada urusan apa sama Gusnya? nanti kamu kalau pengen tahu ikut saya ke atas, anterin saya ke Gus. Ayo. Ya udah, ayo. Kameramen ikut ya. Cepat. Sampean biasa, Mas. Nggak usah Ya udah, tolong-tolong. cepet aja. Sampean naik di atas, Gusnya ada di bangunan atas, biar ditemenin sama kameramen. Oke. Gus. Gus. Ini saya mak kacil, Gus. Gimana tempatnya? Enggak tahu saya. Gus. Ada yang tadi di atas. Oh, ini orang. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Kenapa teriak-teriak? Saya pengen pertanggungan jawaban Gus. Bertanggung jawaban apa? Gus, masih ingat kah? Nis, Kemarin Gus, tolong sedikit hargai saya, kedatangan saya, Gus. saya menghargai. Kalau sampean juga tahu aturan. Cara bertamu nggak teriak-teriak seperti itu. Yang jelas gini, Gus. Jenengan kemarin Nah, waktu itu siang kita ngobrol, ada panjenengan, ada beliau Bang Sapulidi, ada Pak Widodo, ada guru saya. Waktu itu jenengan punya acara mau ngobati orang sakit. Kenapa saya nggak diikutkan, nggak dikasih izin ikut? Nah, setelah beberapa minggu saya mendengar guru saya Mat Suling meninggal. Apakah kematian Mat Suling itu ada rekayasa? Saya curiga, Gus, karena saya kok nggak diikutkan. Tolong jawab, Gus. tujuanmu kesini itu apa? Yang jelas itu saya ingin bertanya, apakah kematian Mat Suling itu ada rekayasa atau gimana? Dan saya pengen tahu di mana makam guru saya. Saya sudah berjanji tidak akan memberikan tahu kepada siapa. Lah kenapa? Saya muridnya, Gus. Setidaknya saya pengen mendoakan di sana, Gus. Saya pengen merawat makamnya. Tapi caramu nggak kayak gitu. Ya mohon maaf, Gus. Karena waktu itu saya tidak diizinkan untuk ikut. Makanya saya curiga di balik itu, Gus. Kecurigaanmu apa? Duduk, ambil tuh kursi. Duduk. Nggak usah, Gus. Berdiri. Saya duduk. Saya pengen tahu Saya duduk. Harusnya tahu etika, harusnya tahu sopan santun. Ya, jenengan seharusnya juga tahu perasaan saya, Gus. Waktu itu kenapa? Saya Perasaan, kamu berbicara perasaan. Kamu nggak tahu perasaan saya. Saya sedih, Gus. Kenapa saya nggak diikutkan? Padahal saya ingin menjaga guru saya. Kenapa kamu tidak saya ikut sertakan? Mau tahu? Ya,
saya sudah memiliki rencana yang harus saya persiapkan antara kamu dengan Pak Widodo. Saya tidak tahu menahu Gus masalah itu. Yang jelas Cukup saya yang tahu, suatu saat kelak kalian akan tahu apa maksud perkataan saya, apa maksud rencana saya, kenapa kalian berdua tidak saya ikut sertakan. Kalian berdua hanya bisa mengikuti, ngintil, buntut. Kalian tidak tahu perasaanku juga. tapi itu guru saya Gus. Betul itu gurumu. Iya, gurumu. Kenapa kok saya Tidak cuma kamu muridnya. Banyak di luaran sana muridnya dia. Dan banyak juga yang telepon sama saya murid-muridnya. Banyak yang belum pernah ketemu sama saya. Apakah itu mengaku-ngaku muridnya? Atau memang asli muridnya? Mereka banyak yang telepon, puluhan orang telepon sama saya mengaku bahwa mereka adalah muridnya. Mereka menanyakan tentang Mat Suling. Bahkan mereka mengatakan, mengancam Padepokan ini akan diserang oleh semua murid-muridnya. Siapa yang mau bertanggung jawab coba? Kalau teman-teman satu seperguruanmu menyerang Padepokan saya, sedangkan gurumu sendiri sudah tobat, dan sedangkan itu keinginan gurumu sendiri. Saya sebenarnya sudah tobat ngikuti perintah Gus. Cuman waktu itu kenapa saya nggak diikutkan? Kecurigaan saya di situ Gus. Apa ada rekayasa di balik kematian Rekayasa, guru saya? rekayasa. Berarti kamu maksudmu menuduhku? Menuduh bahwa saya dan Sapulidi menghajar atau menjebak gurumu? Hah, no, jangan sedangkal itu pemikiranmu. Kami berdua niat lillahi ta'ala membantu masyarakat, membantu umat, membantu orang, dan kami juga berdua tidak menyangka, tidak sadar diri. Kami juga terluka. Paham? Bukan seperti itu Gus. Sedikit saya tahu kelemahan guru saya. Mungkin saya dengar itu ngobatin 3 kali, padahal 2 kali guru saya itu udah tua Gus. Bahkan setiap ngobati tepat pakai pernapasan. Saya tahu. Seharusnya dicegah Gus. Saya sudah mencegah. Lihat videonya. Lihat videonya. Saya mau tanya, sudah lihat videonya atau kamu mendengar dari siapa? Saya ditelepon teman saya. Kamu ditelepon. Lihat videonya. Lihat videonya. Terus saya harus gimana nih Gus? Jujur saya pengen sekarang juga saya pengen. Jangan panas kepalamu. Dinginkan dulu, tenangkan dulu hatimu. Nggak bisa Gus, ya pangapunten. Kok nggak bisa? Bentar, kalau kamu sudah tenang, kamu boleh ke sini dan kamu boleh ngobrol sama saya. Kalau kamu posisi seperti ini, nggak akan selesai masalahnya. Dan saya juga habis baru makan. Ya, Jenengan begini, nggak ada kata-kata. Kamu lihat dulu videonya. Saya mengatakan apa? Menyuruh gurumu alias Mbah Mat Suling untuk istirahat, tidak boleh melanjutkan. Tapi apa kata gurumu? Saya akan melanjutkan sampai titik darah penghabisan. Dan ini untuk bukti saya mengabdi sama Tuhan. Tapi saya sudah bilang ke Gus, suruh jaga. Seharusnya jenengan yang harus menjaga. Saya sudah menjaga. Saya sudah menjaga. Bertahun-tahun saya Lihat mengabdi posisi ke guru videonya. saya, Gus. Lihat posisi videonya. Di kala Mat Suling, Sapulidi, semua muntah darah. Saya juga kena muntah darah, terus saya lari keluar rumah, ya. Dan saya tidak tahu. Dan Sapulidi juga posisi lemah. Paham? Kami bertiga posisi lemah. Jangan menyalahkan saya saja. Di sini tidak ada Sapulidi, Sapulidi ada di Palembang sana. Justru nantinya saya juga ingin menginterogasi Bang Sapulidi. Nggak perlu, itu tanggung jawab saya. Sapulidi datang ke Jawa itu membantu saya. Semua ini tanggung jawab saya. Jangan salahkan Sapulidi, salahkan saya kalau memang ada kesalahan. Ya udah. Tapi di sini tidak ada kesalahan menurut saya. Sekarang saya ingin tahu makom guru saya. Pengen tahu makam guru? Iya. Saya tidak akan memberikan tahu. Kenapa? Saya pengen merawat Gus. Apanya yang dirawat? Ya rawat makomnya. Sedikit banyak saya mendoakan di sana Gus. Mendoakan tidak harus kamu mengetahui makamnya. Mendoakan tidak harus kamu tinggal di dekat makamnya. Mendoakan bisa dari sini, dari manapun. Kalau untuk hanya sekedar doa, doa itu gaib. Tolonglah Gus, saya benar-benar pengen tahu makomnya Gus. Seharusnya saya segan, tapi ini saya kok bikin berani karena ini.
Berani-berani apa? Di sini juga ujianmu. Allah sedang mengujimu, Mat Kancil. Allah sedang mengujimu. Dikala kamu kehilangan sosok gurumu, apakah kamu bisa mengontrol emosimu, hawa nafsumu dikala kamu sudah ikrar untuk taubatan nasuha? Itu. Di sini kamu harus membuktikan benar-benar taubatan nasuha. Pantas, saya baru ingat. Waktu sebelum berangkat pengobatan, waktu kita rundingan, Mat Suling berpesan kepada siapa? Kepadamu. Untuk apa? Untuk nurut sama saya. Untuk apa? Untuk menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Astagfirullahaladzim. Itu pesan wasiat sebelum gurumu meninggal. Dan kamu tidak mengingat pesan wasiat dari gurumu. Gurumu tidak meninggalkan warisan apapun. Gurumu tidak meninggalkan warisan ilmu, ataupun harta, ataupun martabat, ataupun tahta. Gurumu tidak meninggalkan warisan tempat, tanah, ataupun rumah. Tapi gurumu meninggalkan warisan wasiat. Jagalah pikiran dan hatimu dan ikuti Gus Nur Samsun. Kenapa guru saya meninggalkan saya? Kamu nggak boleh menyesalinya. Manusia ada kalanya lahir dan ada kalanya meninggal. Kematian itu kepastian. Tidak bisa manusia manapun, setinggi apapun ilmunya, selama apapun umurnya, usianya, setua atau semuda apapun, segagah apapun, waktunya mati tetap akan mati. Kematian tidak bisa dihindari. Dan kematian tidak bisa ditawar-menawar. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus ingat, Mat Kancil. Kamu harus ingat, di sini kamu sudah berikrar untuk taubatan nasuha. Buktikan sama gurumu. Kalau kamu memang sungguh-sungguh mau berikrar taubatan nasuha, maka akan saya tunjukkan, tapi tidak malam ini. Buktikan dulu, saya akan mengetes kamu. Jika kamu lolos tes-tesan dari saya, maka saya akan menunjukkan makam gurumu. Jika kamu tidak lolos dari ujian yang saya berikan nanti, mohon maaf, sampai kamu mati pun tidak akan tahu di mana letak makam gurumu. Maka dari situ saya berkata, kamu sama Pak Widodo jangan ikut. Kalian berdua harus belajar. Belajar agama syariat dulu, belajar ngaji dulu, sholat dulu, dibenahi, disempurnakan, diperbaiki. Soal urusan perang, soal urusan berantem, urusan gelut sama dukun, itu mudah. Tapi dikala kalian perang sama dukun, melawan kemungkaran, kemusyrikan, tapi diri kalian masih jauh sama Allah, diri kalian, hati kalian masih jauh dari ilmu, apa bedanya? Kalian berdua harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Isi wadah gentong yang ada di dalam dirimu dengan ilmu-ilmu Allah. Bukan emosional seperti ini, bukan nafsu seperti ini. Untuk memberantas dukun-dukun di sana, mudah, siapapun bisa. Tidak cuma nyali yang dipergunakan, Mat Kancil, untuk berjuang. Tidak hanya nyali yang diandalkan. Kita harus pakai pemikiran yang jernih, hati yang jernih, ketulusan, keikhlasan, kesabaran. Dan serahkan semua hidup kita kepada Allah. Istighfar yang banyak. Maafkan saya Gus, saya khilaf. Bertahun-tahun saya malang melintang dengan guru saya, sehingga saya tobat dengan adanya Gus Nur Samsun. Tapi jujur saya sebenarnya tidak mengikhlaskan guru saya meninggalkan saya. Ikhlaskan. Jika kamu tidak mengikhlaskan kepergian, perpisahan dunia ini kepada antara kamu dengan gurumu, yang artinya kamu mempersulit perjalanan akhirat gurumu, sedangkan gurumu sudah husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Gurumu posisi meninggal yang sangat luar biasa di tengah-tengah medan perjuangan, di tengah-tengah medan membantu masyarakat. Kamu ingat apa kata gurumu? Gus, saya harus ikut. Saya harus ikut pokoknya. Di mana saya ini patih dan jenengan adalah raja. Sabdo Pandiroto Ratu memang benar harus dilaksanakan.
Itu pun kalau di tahta kerajaan ataupun di dalam kerajaan. Tapi kalau di luar kerajaan, apa tugas senopati? Yaitu adalah mengawal dan melindungi rajanya. Disitulah pemikiran dari gurumu sebelum meninggal itu sangat luar biasa. Sedangkan pemikiranmu sama Pak Widodo tidak seperti Mat Suling. Pemikiran kalian berbeda, jiwa kalian berbeda, ketulusan hati kalian masih berbeda. Kualitas hatimu sama kualitas hatinya gurumu itu sangat jauh. Kamu harus bisa mencontoh gurumu. Kamu murid kesayangannya kan? Iya Gus. Di situ kamu harus bisa membuktikan, kamu harus bisa mencontoh gurumu. Mengerti? Iya Gus mengerti. Dan Mat Suling sebelum meninggal berkata, Gus, saya sudah ribuan orang yang saya santet. Kali ini saya izinkan saya untuk berjuang membantu menyembuhkan orang yang terkena santet. Karena seumur hidup saya, kata Mat Suling, belum pernah mengobati orang kena santet, tapi saya justru menyantet orang terus. Dan saya mengajari orang-orang untuk belajar ilmu santet. Dan di situ Mat Suling pengen membuktikan pengabdiannya kepada agama, kepada masyarakat. Itu yang harus kamu contoh, Mat Kancil. Jangan hanya emosional yang kamu besar-besarkan. Jangan hanya nafsu yang kamu andalkan. Pakai otak, pakai pikiran, pakai perasaan hati nuranimu. Kalau urusan sedih, saya juga sedih. Kalau urusan kehilangan, saya juga kehilangan. Kamu mau tahu, saya dan Sapulidi dan Pak RT dan beberapa warga melakukan pemakaman rahasia. Dan kami naik ke bukit, cari tempat yang tidak diketahui, yang tidak disentuh manusia. Dan sampai saat ini masih ada 2 orang yang ada di atas sana saya suruh menjaga. Takutnya apa? Takutnya ada orang-orang yang berusaha jelek kepada makamnya Mat Suling. Kenapa? Karena saya yakin ada sesuatu ilmu rahasia yang masih ada di dalam tubuhnya Mat Suling. Takutnya banyak orang yang menyerap ilmu tersebut. Seperti itu. Kamu jangan emosional. Jangan kamu besar-besarkan nafsu itu. Belajar. Di sini kalau kamu tidak mau belajar agama, akan terus seperti ini. Kamu akan membesarkan egois, membesarkan emosional, nafsumu. Makanya kemarin saya bilang, kamu harus belajar agama, mengenal Allah, sholat, ngaji Quran, ngerti agama supaya apa? Tenang hatimu, tenang hidupmu, tenang pikiranmu. Ya Gus, maafkan kekilapan saya Gus. Ya, saya maafkan. Tapi tolong suatu saat saya pengen ketemu, pengen ziarah ke makam guru saya Gus. Saya berjanji, tapi tidak kali ini. Saya akan memberikan tugas, dan tugas itu saya akan memikirkan. Dan tidak mudah tugasmu. Itu. Karena saya kapan-kapan saya mau istirahat, dan kamu harus menyelesaikan tugas itu yang seharusnya saya selesaikan. Apakah kamu sanggup? Siap sanggup Gus. Oke. Kalau begitu, kalau kamu yang saya dengar dari atas ini, kamu di bawah tadi debat berantem sama santri-santri, betul? Ya Gus. Kenapa kamu seperti itu? Sekarang kamu ke bawah, turun ke bawah, meminta maaf kepada mereka. Ji Gus, siap Gus. Ada bawah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.